Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema minggu ini adalah jendela hati, kekuatan pikiran yang mengubahkan. Salah satu kapasitas paling luar biasa dari pikiran manusia adalah kemampuannya untuk mengarahkan perhatiannya sendiri pada sesuatu yang dia pilih. Kita dapat berhenti sejenak, lalu kemudian berkata kepada benak kita, pikirkan tentang ini dan bukan tentang itu. Kita bisa memusatkan perhatian kita pada ide, gambar, pada persoalan atau pada solusi dan pengharapan. Episode ini berjudul Kekuatan dari Fokus. Kekuatan fokus dalam pikiran adalah karunia Allah, pemberian Allah yang begitu hebat agar kita bisa berfungsi sebagai gambar dan rupa Allah untuk melaksanakan mandat Allah di bumi ini. Tetapi juga kekuatan fokus dapat digunakan melawan setiap godaan, dosa, sehingga kita bisa hidup berkemenangan. Nah, Alkitab berulang kali memanggil kita untuk menggunakan karunia ini. Rasul Paulus sering menggunakan kekuatan fokus dalam surat-suratnya dengan memakai kata memikirkan atau pikirkan. Dalam bahasa Yunaninya yaitu proneo. Proneo artinya memfokuskan, memusatkan atau single-minded kepada sesuatu atau komitmen kepada sebuah kondisi atau keadaan. Dalam Roma 8 ayat 5-6, ia menjelaskan kekuatan fokus. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dalam ayat ini, Rasul Paulus mengkontraskan dua hal, yaitu keinginan daging dan keinginan roh. Lalu kemudian dia memberikan ujung hasil daripada kedua hal ini. Tetapi kata yang menghubungkan, yang mengkaitkan kedua hal ini dan hasilnya adalah satu kata, memikirkan. Jadi di sini dia menjelaskan seseorang yang hidup menurut keinginan daging, yaitu sifat keberdosaan manusia, memikirkan akan dipaksa untuk memikirkan hal-hal yang dari daging, hasilnya adalah maut dan keterpisahan dari Allah. Sementara orang yang hidup menurut keinginan roh yang dari roh Allah akan memutuskan untuk memikirkan hal-hal yang daripada Allah dan hasilnya adalah hidup dan damai sejahtera. Ini menakjubkan sekali ya. Apa yang kita pikirkan bisa berujung baik kepada maut atau kepada hidup yang kekal. Kebanyakan orang sekarang ini di dalam abad modern, pada waktu mereka ingin berubah selalu diajarkan cara yang non-agresif, yang pasif. Yaitu begini, coba kamu pikirkan, kenapa sih kamu kayak gini? Apa sih akarnya? Jangan-jangan di masa lalu kamu udah trauma. Atau mungkin akar daripada keluarga kamu kayak gini. Ini bagus. Tetapi Alkitab justru memberikan jalan yang jauh lebih baik, yaitu jalan yang aktif, yang agresif, dengan kata memikirkan. Fokus. Set your mind. Pikiran adalah jendela hati daripada manusia. Bila kita izinkan pikiran kita ini tinggal di dalam hal-hal yang gelap, kejahatan, dosa, hawa nafsu, kita akan hidup di dalam kegelapan. Sebaliknya, bila kita izinkan pikiran kita terhadap terang, terhadap firman Tuhan, terhadap kebenaran, maka hati kita ini akan merasakan kehadiran terang itu, akan merasakan Tuhan hadir dalam hidup kita. Karena hati itu adalah motor dari penggerak sikap dan juga tindakan manusia, seperti yang dikatakan dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Maka sangat pentinglah bagi kita untuk menentukan apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, apa yang kita fokuskan. Jadi semuanya itu bermula dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita fokuskan. Dasar yang benar
untuk mengarahkan pikiran kita itu adalah Tuhan dan untuk Tuhan. Ini dikatakan Rasul Paulus dalam Roma 14 ayat 6 sampai 8. Siapa yang berpegang pada suatu hari tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepadanya. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Inilah dasar kenapa fokus kita itu Tuhan. Karena bukan kita pemilik hidup. Ini yang berbeda dengan apa yang dunia ajarkan tentang kekuatan fokus. Tujuannya apa yang saya bisa dapat. Untuk kepentingan saya, untuk kemakmuran, kesuksesan saya, kekayaan saya. Bukan. Untuk Tuhan dan kepada Tuhan. Pikiran kita hendaklah didasarkan dan ditujukan kepada perkara Tuhan. Dan Kolose 3:2 berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah Pak Markus, kan kita masih tinggal di bumi. Masa kita cuma mikir yang di atas terus? Artinya begini, walaupun kita tinggal di bumi ini, pikiran kita fokuskan kepada kehendak Allah waktu kita tinggal di bumi ini. Itu seperti seorang duta besar. Walaupun dia tinggal di negara asing yang diwakili, tetapi dia tetap memikirkan kepentingan daripada negara yang mengutusnya. Itu yang kita maksudkan, pikirkan perkara sorgawi, karena kita warga sorgawi, kita akan kembali ke sorga, tetapi kita menjadi representasi Allah di bumi ini. Jadi fokusnya sudah jelas, Tuhan dan untuk Tuhan. Sekarang kunci serta motivasi untuk konsisten dalam perubahan itu ada di dalam Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kita diperintahkan di sini untuk fokus melalui kata ingatlah. Jadi kewajiban kita adalah ingat terus-menerus pada Kristus, pada ketekunannya, pada pengharapannya, sewaktu Ia menanggung kesengsaraan akibat dosa kita. Fokuskanlah pikiran Anda secara konsisten pada Kristus. Jadikan Dia teladan, acuan untuk kita bisa bertahan terhadap setiap kesulitan pada waktu sedang mengalami proses transformasi atau perubahan. Saat kita hampir menyerah, fokus pada Kristus. Pikirkan Kristus dalam keputusan dan rencana Anda hari ini. Bapa di sorga, aku bersyukur aku adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Keinginan dan kerinduanku adalah hidup dan menyenangkan Engkau. Roh Kudus, tolong aku agar senantiasa memikirkan Kristus dan firman-Mu, sehingga aku tetap tekun menjalani pertandingan imanku hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, aku telah berdoa. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.